Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah selanjutnya tentang analisis conjoint. Kata conjoint diambil dari kata sifat conjoint dalam bahasa Inggris, diturunkan dari kata benda, to conjoin, yang artinya join together atau bekerja sama. Kemudian menurut Hare, analisis conjoint adalah suatu teknik yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Analisis ini sangat berguna untuk membantu merancang karakteristik produk baru atau membuat konsep produk, atau juga membantu menentukan tingkat harga serta prediksi tingkat penjualan. Ini adalah teknik, sekali lagi, teknik analis multivariat riset untuk mengukur trade-off, memilih dari satu atau lebih dari satu ya produk atau service. Gambarannya adalah seperti ini ya, ada memilih TV, misalkan orang memilih TV, ada tipenya misalkan dari plasma, LCD, LED, kemudian ukurannya ada 36, 40, 46 inci, brandnya Sony, Toshiba, Philips, kemudian harga. Nah, analisis ini bisa untuk melihat kecenderungan orang atau konsumen dalam memilih kalau terjadi trade-off. Ada 7 fase menurut Smith tahun 2005. Kemudian dan sebelah kanannya adalah alternatif pendekatannya. Jadi yang pertama kita memilih atribut yang ingin kita teliti. Di sini disebutkan ada keinginan konsumen lawan perhatian atau keinginan dari perusahaan. Kemudian yang kedua, memilih data atau mengumpulkan data, bisa dengan full atau pair comparison. Kemudian yang ketiga, composing the concept card. Jadi nanti ada tahapan-tahapan ini, ada contohnya. Kemudian pilihannya juga ada dua, apakah semua kombinasi atau hanya beberapa. Jadi seperti pelajaran kombinasi ya, misalkan kombinasi 2 dari 5 begitu. Mau dipilih semua atau pakai nanti kalau dalam eksperimen itu ada yang fractional faktorial. Nah, ini juga sama, nanti kita bisa pilih hanya beberapa saja dengan teknik tertentu. Kemudian memilih bagaimana cara kita mempresentasikan atau mengkomunikasikan baik secara verbal atau grafik. Kemudian mengukur skala ya. Kemudian secara umum nanti mengumpulkan data dan baru memodelkan preferensi dari konsumen. Secara umum model matematikanya seperti ini, di mana Y atau di sini Y1 ya, itu merupakan variable dependent. Jadi ini termasuk analisis dependent ya, di mana Y bisa skala metrik dan metrik.
kemudian X1 sampai Xn, terserah nanti itu non-metrik. Ini beberapa istilah penting dalam conjoint analysis atau analysis conjoint. Yang pertama atribut, yaitu berupa variabel yang akan diteliti atau faktor yang akan diteliti. Jadi agak berbeda ya, nanti kalau dalam kuesioner itu atribut lebih cenderung ke pertanyaan. Ya, kalau ini di sini atribut adalah variabel. Kemudian taraf atau level ini mirip ya. Jadi setiap faktor, setiap variabel punya level. Kemudian stimuli, yaitu kelompok atribut yang dievaluasi oleh responden. Dalam desain stimuli termasuk memilih atribut dan taraf atribut yang akan digunakan. Jadi kalau di eksperimen ya memilih faktor dan levelnya. Kemudian kita menentukan nilai kepentingan relatif, yaitu nilai yang menunjukkan atribut mana yang penting dalam mempengaruhi pilihan responden. Istilah lain adalah nilai kegunaan atau utilitas, yaitu nanti ada dua pengertian ya, nilai guna marginal dan nilai total nilai guna. Nanti kita akan pelajari ini. Apa tujuan dari conjoint? Mengetahui bagaimana persepsi seorang terhadap satu objek yang terdiri dari satu atau banyak bagian. Jadi sekali lagi meneliti persepsi atau preferensi seseorang. Hasil utamanya kalau sebenarnya bisa diaplikasikan ke lain ya, ke sosial, ke politik juga bisa. Tapi di sini tujuan utamanya adalah untuk membuat desain produk atau jasa atau objek tertentu yang diinginkan oleh sebagian besar responden. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 7 tahapan. Kalau di sini disederhanakan menjadi 5, tapi intinya sama. Yang pertama, mengidentifikasi atribut, yaitu mendefinisikan produk sebagai sekumpulan dari atribut. Ya. Kemudian mengumpulkan atau mengidentifikasi informasi mengenai atribut yang mewakili preferensi konsumen. Ini bisa diperoleh dari pakar, dari data sekunder, dan sebagainya. Kemudian memberi skala pada atribut, apakah kualitatif atau kategori. Kualitatif ya atau kategori, dan satu lagi kuantitatif atau metrik. Kemudian yang kedua, merancang kombinasi. Ini yang tadi. Kombinasinya mau seperti apa? Yang full atau yang berpasangan. Ketiga, menentukan metode pengumpulan. Ya, termasuk jenis skalanya. Keempat, kita menentukan metode analisis yang digunakan. Nah, biasanya di sini atau di sini nanti contohnya adalah dengan metode regresi dengan variabel dummy. Dan kalau untuk pair-wise comparison menggunakan metode Trustone. Metode regresi ini sangat umum digunakan untuk jenis skala datanya non-metrik atau metrik, di mana data telah diperoleh melalui pengurutan maupun penilaian terhadap kombinasi atribut. Kemudian metode, ya itu keliru, bukan metode, tapi metode Trustone. CASV adalah prosedur digunakan untuk memberi gambaran mengenai pasangan atribut yang dilakukan dengan metode pairwise comparison. Kalau tadi modelnya sederhana, ini sudah dibuat dalam regresi ya, seperti ini kira-kira. Ada istilah ubah boneka atau variable dummy ya. Nanti bagaimana kita lihat. Kemudian metode Trustone ya, bukan Trust. Trustone CASV.
Browser ini digunakan untuk memberi gambaran seperti tadi ya mengenai pasangan. Caranya adalah menghitung matrik frekuensi dengan menjumlahkan skor jumlah pengamatan, kemudian menghitung matrik proporsi dengan rumus tersebut. Rumus ini. Kemudian selanjutnya menghitung NPR, jadi total skor dibagi jumlah responden dikalikan jumlah atribut minus 1. Kemudian memberi peringkat dan menyimpulkan faktor yang dianggap penting. Dan yang terakhir, yang kelima, kalau ada 5 langkah ini, menginterpretasikan hasil. Di sini yang ditentukan adalah nilai kegunaan atau utility tadi, ya, mana yang lebih disukai, yang lebih tinggi, atau atribut mana yang paling disukai. Kemudian total nilai kegunaan dari semua kombinasi, dan kombinasi yang paling memiliki total kegunaan tertinggi itu biasanya adalah, atau pasti dalam tanda kutip, kombinasi yang paling disukai responden. Atribut yang berdasarkan nilai kegunaan lebih besar antara nilai kegunaan taraf tertinggi dan terakhirnya merupakan atribut yang lebih penting. Oke, kita langsung ke studi kasus. Ini diambil dari sebuah penelitian di Yogyakarta ya, tentang preferensi siswa khususnya di sebuah SMA Jogja, SMA 8 terhadap atribut bimbingan belajar. Ini latar belakangnya, silakan dibaca. Diambil data primer ya dari anak SMA Jogja tahun 2006-2007. Sudah cukup lama ya datanya. Nah, sistem pengambilan objek penelitian diawali dengan melakukan pendaftaran seluruh siswa kelas 11 untuk yang mengikuti bimbingan tes. Ini tanggalnya, mulainya, kemudian ada 102 siswa yang mengikuti. Dan siswa ini yang kemudian dijadikan responden. Pengumpulan data dilakukan tanggal sekian dengan cara administrative questionnaire, yaitu responden dibagi kuesioner yang ada, selanjutnya mereka mengisi pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut. Ini atribut-atribut ya. Jadi atau menurut kita ya variabel atau faktor. Yang pertama nama lembaga maksudnya, atau nama bimbingan. Itu ada 3, 1, 2, 3 levelnya atau tarafnya, Prima Gama, Ganesha Operation, dan Sony Sugema College. Biayanya juga ada 3, ya, 1, 2, 3, lebih kecil 1,5, 1,5 sampai 3, dan di atas 3 juta. Lokasinya, waktu bimbingan, pengajar, uang fasilitas, dan materi pelajaran. Kalau ini kita lihat kombinasi, itu tentu saja banyak sekali. Ya. Jadi kombinasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu luar biasa nanti hasil banyaknya. Nah, untuk membentuk stimuli menurut HR, itu rumusnya seperti ini, jumlah minimal ya. Kalau mau dikombinasikan semua boleh, tapi tentu saja mahal, lama, dan seterusnya. Merepotkan. Jumlah stimuli atau kartu yang dengan kombinasi taraf atribut ya, ini JK, kemudian JT adalah jumlah atribut yang dievaluasi, JA adalah jumlah atribut, JT adalah jumlah taraf ya, sedangkan JA jumlah atribut. Jadi kalau kita masukkan ke rumus nanti ada di belakang. Atau kalau kita ini ya tarafnya tadi berapa ya dihitung, nanti ada di belakang akan ada penjelasan. Kemudian ini ya penjelasannya. Kalau mirip dengan, sekali lagi tadi saya sudah mengatakan fractional factorial di eksperimen, ini juga di sini kita mengenal ada yang disebut dengan orthogonal array design. Ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan rancangan faktorial campuran.
Jadi persis sama kalau kita mau eksperimen full faktorial di tadi ada 7 faktor yang masing-masing ada yang 3, ada yang 2, itu kan luar biasa banyak. Maka dipilih dengan orthogonal array. Ya. Nah, kalau di sini langsung tidak dijelaskan, tapi nanti bisa dicek di buku-buku desain eksperimen. Di sini hanya disebutkan rancangan penelitian ini adalah faktorial campuran sebagian 2 dan 3 level tadi atau taraf, dan sumbernya adalah rancangan Adelman, dan berdasarkan rancangan Adelman itu diperoleh 18 stimuli. Jadi kalau ingin tahu 18 stimuli atau kombinasi ya dari tadi, itu lihat browsing rancangan Adelman begitu. Ini salah satu contoh kombinasi atau K1. Sekali lagi ada 18 ya. Ada 18. Contohnya ini, misalkan faktor 1 atau atribut 1 ya, nama lembaga, primagama, biayanya sekian dan sebagainya. Ini sekali lagi atributnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini contoh. Jadi sekali lagi ada 18 stimuli yang diperoleh dari rancangan Adelman. Oke ya. Nah, datanya adalah data metrik ya. Nanti kita lihat. Jadi dari agak rumit ya, karena dari 18 kartu tadi, si siswa ini diminta menilai ya, dari yang paling disukai sampai yang tidak disukai, atau yang menjadi pilihan pertama sampai pilihan terakhir. Jadi dia dari 18 kartu tadi dia harus mengurut mana yang diberi nilai tinggi ya, 18 yang dia inginkan dibalik ya, sama yang paling tidak disukai diberi nilai 1. Ya. Kemudian di riset ini dia memilih dengan dummy variable regression. Kalau ini mirip dengan logistik ya, jadi ada peubah boneka yang nilainya 1 dan 0. Jadi variabel bernilai 1 bila taraf yang bersangkutan ada dan 0 tidak ada. Kemudian jumlah peubah boneka suatu atribut adalah P-1 dan P banyaknya taraf dalam suatu atribut. Ini langkah-langkahnya. Setelah peubah boneka terbentuk, kemudian taraf pada stimuli terbentuk, diberi kode dalam bentuk peubah boneka yang akan menjadi variabel bebas. Kemudian menggunakan metode ordinary least square, kita dapatkan Gaussian regresi. Tapi tentu saja ini semuanya nanti kita serahkan ke komputer. Ya, kalau ingin tahu manualnya dibaca bagaimana mendapatkan Gaussian regresi berbasis ordinary least square. Kemudian dari tadi data-data tadi tidak atau bersama regresinya seperti ini. Terutama Anda perhatikan yang dimaksud dengan dummy itu untuk yang ada dummy-nya ya, yang ada X11, X12 itu yang kalau tarafnya lebih dari 1 ya, tadi kan disebutkan di sebelumnya yang ini, jumlah peubah boneka atribut itu P-1. Kalau tarafnya 3 berarti 2, kalau tarafnya 2 berarti 1. Jadi hanya muncul 1 di sini variabel dummy untuk X3 dan sampai X7. X1 dan X2 tadi kan ada 3 level ya, atau 3 taraf. Ini fungsi regresinya seperti ini. Kemudian
Dari koefisien persamaan reaksi yang terbentuk dapat dilakukan perhitungan Wadsworth atau alfa I atau nilai kegunaan masing-masing taraf tersebut. Misalkan ya, untuk mencari Wadsworth dari atribut pertama dari 3 taraf menggunakan persamaan ini. Ya, mudahnya ada beberapa seperti persamaan linear lah. Kalau untuk mengetahui X dan Y berarti minimal ada 2 persamaan. Ya, misalkan X1 ditambah X2 sama dengan 2, yang satu lagi 3X1 minus 2X sama dengan 5, maka X1 dan X2 bisa kita cari. Ini sama kira-kira prosesnya. Jadi ada persamaan seperti ini. Kemudian ini tekniknya di substitusi ya. Kalau itu juga sama, di persamaan linear juga boleh disubstitusi. Ya, itu langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir, maaf, yang keempat sebelum menginterpretasikan ya, itu adalah mencari nilai relatif yang paling penting atau relative importance ya, yang merupakan dasar dari interpretasi hasil langkah terakhir. Rumusnya adalah ini. Oke. Dan yang terakhir adalah menginterpretasi hasil. Silakan dicermati. Oh, yang bolehlah ditambah satu lagi, mengkaji keandalan dan validitas hasil. Ini juga boleh. Nanti ada nilai kendal tau. Nah, kita lihat hasil riset tadi dengan langkah-langkahnya ya. Tadi sudah disebutkan metode penelitiannya kira-kira begitu. Ini tesis, skripsi saya cuma lupa. Browsing aja coba ya. Analisis conjoint untuk preferensi siswa terhadap atribut bimbingan belajar. Jadi ini hasil dari tingkat kepentingan relatif atribut ya. Jadi yang memilih biaya sebagai nomor 1 ya, itu ada 20 sekian atau hampir sampai 30-an% ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian tadi kan langkah-langkahnya sudah dijelaskan ya, bagaimana menghitung dan seterusnya. Menghitung utility, menghitung relative important, ini sudah langsung ditampilkan dalam satu tabel. Sekali lagi kalau ingin lengkap bagaimana langkah-langkahnya, tapi sekali lagi itu pun di deskripsinya atau di tugas akhir ini itu hanya dijelaskan sepintas ya. Nanti coba dicek. Di nilai utility, terutama di atribut biaya, taraf 1 ya, itu ada nilai 2,1727. Ini yang paling besar ya kalau kita lihat. Dan ini ekuivalen dengan nilai importance ya, itu 28,24%. Jadi sekali lagi atribut biaya itu menurut, sekali lagi perhitungannya tadi ya, rumus-rumusnya. Tapi sayangnya memang di sini tidak ditampilkan data lengkap ya. Jadi di deskripsi silakan dilihat data lengkapnya. Dari 120 siswa tadi urutan jawabnya seperti apa itu ya. Kalau di kuliah biasanya saya jelaskan, misalkan ini, artinya kalau ada papan tulisnya. Mudah-mudahan bisa dibayangkan. Kemudian atribut nama bimbingan itu nilai utility-nya 0,43, di mana importernya 18,09. Jadi kira-kira mudahnya siswa itu memilih biaya yang pertama, kemudian baru memilih bimbingan. Biaya yang paling murah
yaitu lebih kecil dari 1,5 dan cenderung memilih lembaganya ya, yang kalau dilihat itu kalau dari yang paling tinggi itu kan yang sekali lagi 1,5, lebih kecil 1,5. Kemudian nama lembaga yang paling besar nilai utility-nya adalah GO ya 0,5. Dan kelihatannya memang begitu ya, di Jogja itu Primagama sudah meredup Ganesha Operation laris di mana-mana. Ini penjelasan lebih lanjut dari tadi. Ya, ini hanya penjelasan yang saya sampaikan barusan. Silakan dicermati. Ini saya ambil dari skripsinya atau makalah, saya lupa. Ya, silakan coba di browsing aja, mudah-mudahan dapat data utamanya. Ya, ini penjelasan lebih lanjut dari atribut pengajar. Nah, ini lengkap dari persamaan regresi dengan dummy ya. Ini analisis keseluruhan. Nah, ketika diolah dengan kendal tau itu diperoleh nilai kendal taunya 0,88, artinya kecocokannya tinggi ya. Standarnya samalah, mendekati 1 itu semakin baik. Ini kesimpulan. Ya, sebagian sekali lagi sudah disebutkan. Saya kira itu, silakan perdalam lagi lebih banyak, tapi ide dari analisis conjoint adalah seperti itu. Ya, Anda bisa browsing tentang bagaimana untuk merancang produk, ya, atau browsing aja misalkan kecenderungan pemilih ya dan sebagainya. Kalau ada paket-paket ya. Walaupun sebenarnya secara teori memilih itu lebih emosional gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan supaya tidak terlalu berlama-lama. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.